Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Kolbu. Kisah Suluk Hujil Part 2 bersama Sunan Bonang. Ratu Wahdat tersenyum lembut. Wahai Ujil, sungguh lancang kau, tuturmu tak lazim. Berani menagih ketidakseimbangan tinggi demi pengabdianmu padaku. Tak pantas aku menyebut sang arif, andai hanya uang yang diharapkan dari jerih payah menyembunyikan ilmu. Jika itu yang kulakukan, tak perlu aku menjalankan tirakat. Siapa yang mengharapkan ketidakseimbangan uang demi ilmu yang ditulisnya? Ia hanya memuaskan diri sendiri dan berpura-pura tahu segalanya. Hal seperti bangau di sungai, diam bermenung tanpa gerak. Pandangannya tajam, pura-pura suci di hadapan mangsanya. Ikan-ikan ibarat telur, dari luar tampak putih, namun isinya berwarna kuning. Matahari terbenam, malam pun tiba. Ujil menumpuk potongan kayu, membuat perapian, memanaskan tempat persujatan sang jahit. Di tepi pantai sunyi di Bonang, desa itu gersang. Bahan makanan tak banyak, hanya gelombang laut memukul batu karang dan menakutkan. Sang arif berkata lembut, "Hai Ujil, kemarilah." Dipegangnya kunci rambut Ujil, seraya dielus-elus, tanda kasih sayangnya. "Ujil, dengar sekarang, jika kau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikan tempatmu. Ingat Ujil, waspadalah. Hidup di dunia ini jangan ceroboh dan gegabah. Sadarilah dirimu bukan yang hak, dan yang hak bukan dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Asal usul semua kejadian, inilah jalan makrifat sejati. Kebajikan utama seorang muslim ialah mengetahui hakikat salat, hakikat memuja dan memuji. Salat yang sebenarnya tidak hanya pada waktu isya dan maghrib, tetapi juga ketika tafakur dan salat tahajud dalam ketenangan. Buahnya ialah menyerahkan diri sepenuhnya dan termasuk akhlak mulia. Apakah sholat yang sebenar-benarnya sholat? Renungkan ini, jangan lakukan sholat andai tiada tahu siapa dipuja. Bila mana kau lakukan juga, kau seperti memanah burung tanpa melepas anak panah dari busurnya. Jika kau lakukan sia-sia karena yang dipuja wujud hayalmu semata. Lalu apa pula zikir yang sebenarnya? Dengar, meskipun siang malam berzikir, jika tidak dibimbing petunjuk Tuhan, zikirmu tidak sempurna. Zikir sebenarnya tahu bagaimana datang dan perginya nafas, disitulah yang ada. Memperlihatkan hayat melalui yang empat. Yang empat ialah tanah atau bumi, lalu api, udara. Ketika Allah menciptakan Adam, ke dalamnya dilengkapi anasir ruhani yang empat: kahar, jalal, jamal, dan kamal. Di dalamnya 8 sifat-sifatnya membagi kaitan ruh dan badan. Dapat diketahui bagaimana sifat-sifat ini datang dan pergi, serta kemana. Anasir tanah melahirkan kedewasaan dan keremajaan. Apa dan di mana kedewasaan dan keremajaan? Di mana letak kedewasaan? Dalam keremajaan. Api melahirkan kekuatan juga kelemahan. Namun di mana letak kekuatan? Dalam kelemahan. Ketahuilah ini. Sifat udara meliputi ada dan tiada. Di dalam tiada, di mana letak ada? Di mana di dalam ada, di mana tempat tiada. Air, dua sifatnya, mati dan hidup. Di mana letak mati? Dalam hidup, dan letak hidup dalam mati. Kemana hidup pergi ketika mati datang? Jika kau tidak mengetahuinya, kau akan sesat jalan. Pedoman hidup sejati ialah mengenal hakikat diri. Tidak boleh melalaikan sholat yang khusyuk. Oleh karena itu, ketahuilah telah tempat datangnya yang memuja dan yang disembah.
Pribadi besar mencari hakikat diri dengan tujuan ingin mengetahui makna sejati hidup dan arti kebenarannya di dunia ini. Kenalilah hidup sebenar-benarnya hidup. Tubuh kita sangkar tertutup. Tahulah burung yang ada di dalamnya. Jika kau tidak mengenalnya, akan malang jadinya kau. Dan seluruh amal perbuatanmu ujil sia-sia semata. Jika kau tak mengenalnya, karena itu sucikan dirimu, tinggalkan dalam kesunyian, hindari kekeruhan hiruk pikuk dunia. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diberi jawaban langsung, melainkan dengan isyarat-isyarat yang mendorong ujil melakukan perenungan lebih jauh dan dalam. Sunan Bonang kemudian berkata, dan hubungannya semakin memasuki inti persoalannya. Keindahan jangan di tempat jauh dicari, ia ada dalam dirimu sendiri. Seluruh isi jagat ada di sana, agar dunia ini terang bagai pandangan. Jadikan sepenuh hatimu cinta, tumpukan pikiran, heningkan cipta. Jangan bunuh siang malam yang kau lihat di sekelilingmu. Pahami adalah akibat dari laku jiwamu.